warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview 2 jurnal. Yang pertama, Artificial Intelligence Disruption in Public Relations, a Blessing or a Challenge. Lalu yang kedua ada AI Integration into Public Relations, Aqua Cultural Study of Law, Uncertainty Avoidance Culture the US versus High Uncertainty Avoidance Culture Pakistan. Oke, yang pertama yaitu implementasi AI di PR ternyata sudah jauh dari sekedar chatbot biasa ataupun mengotomatisasi email. Jurnal ini menyadari bahwa AI sudah berfungsi sebagai disrupsi strategis, di mana khususnya alat-alat analitik yang dipakai, di mana ia bisa membantu mengidentifikasi sentimen, mengidentifikasi tren, mengukur sentimen, bahkan memprediksi adanya krisis. Contoh nyata dari praktisi PR yang diwawancari oleh penulis, yaitu mereka memakai relevance radar, di mana AI bisa memantau obrolan dari pengguna, menangkap liputan media, bahkan menimbang sentimen positif, negatif, netral terhadap merek mereka secara real time. Ini bukan lagi AI sekedar fisik ilmiah, melainkan tools utama yang mengukur laba atas investasi atau ROI, dan yang menjamin kesesuaian antara tujuan PR dengan sasaran organisasi. Namun, di balik kecanggihan AI tidak mempunyai dua sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu kepercayaan, dan yang kedua itu storytelling. Praktisi PR menegaskan bahwa industri ini adalah industri manusia, yang mana itu adalah membutuhkan kecerdasan emosional, empati, bahkan membangun hubungan yang bermakna dengan klien, editor maupun audiens. Dan ini adalah rasa yang tidak dapat dipahami atau ditiru oleh AI. Dengan kata lain, AI hanya mengotomatisasi the how, bagaimana tugas yang dilakukan, tapi praktisi PR tetap menguasai the why, mengapa dan untuk siapa cerita itu dibuat. Ini juga merupakan mengapa AI perlu pengawasan manusia agar tetap relevan. Yang terakhir, dan ini adalah yang paling penting, yaitu jangan keterampilan atau skill gap, yang mana jurnal ini menyajikan data yang cukup mencemaskan, yaitu 40% praktisi PR tidak mempunyai pengetahuan potensi AI, tapi 46% lainnya hanya mengetahui tentang dasar-dasar yang dilakukan oleh AI. Dan ini menunjukkan bahwa industri PR berpotensi ditinggalkan oleh perkembangan teknologi karena skill set yang pada profesionalnya belum siap atau belum matang. Nasihat dari praktisi PR yang diwawancari oleh penulis itu sangat jelas, yaitu kita harus menguasai AI untuk efisiensi data. Tetapi kita juga harus mengalokasikan diri kita untuk berpikir kreatif, perencanaan strategis, dan pengasahan insting dari diri kita sendiri, yaitu manusia. Intinya, AI adalah booster yang memaksa kita, para calon praktisi PR, untuk naik level dari sekedar operator teknis menjadi konsultan strategis. Oke, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua. Jurnal ini membuktikan bahwa korelasi yang kuat antara budaya dengan teknologi. Di US, yang UI-nya rendah atau Uncertainty Avoidance Index-nya rendah, itu mindset profesional PR-nya bukan sekedar untuk digantikan, bukan sekedar ketakutan untuk diganti, melainkan mereka itu fokus pada optimasi fungsional, bagaimana AI
bisa membantu menghitung ROI, bahkan menargetkan media. Di mana ini menunjukkan kekuatan adopsi teknologi yang tinggi, di mana AI dilihat sebagai strategi, bukan replacement. Lalu kita lihat adanya perbedaan tantangan yang sangat terpolarisasi. Di Pakistan, yang UI-nya tinggi atau Uncertainty Avoidance Index-nya tinggi, tantangannya itu bersifat psikologis dan struktural, di mana ketakutan kehilangan pekerjaan dan lack of research seperti dana dan pelatihan. Di mana ini adalah barrier adopsi yang paling sulit diatasi karena menyangkut mindset dan institusi. Di US, tantangannya justru sudah masuk ke regulasi dan etika. Bagaimana caranya mereka mengatur deepfake atau copyright AI. Ini menunjukkan di lingkungan yang terbuka, masalahnya bergeser dari mau atau tidak menjadi bagaimana mengelola konsekuensi dari adopsi teknologi tersebut. Nah, lalu jurnal ini memberikan insight penting tentang literasi AI yang kultural sensitif. Bagaimana mereka tidak bisa disamakan antar budaya. Maka dari itu, kita harus mengembangkan kerangka etika dan training AI dengan mempertimbangkan local wisdom dan meredakan kecemasan struktural yang mungkin saja timbul. Jadi intinya adalah AI itu adalah cerminan budaya dari keberhasilan adopsi yang sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengubah psikologis atau UI yang tinggi. Uncertainty Avoidance Index menjadi tinggi, menjadi konsep regulasi yang terukur dengan UI rendah. Balik lagi intinya, faktor manusia dan budaya itu tetap menjadi kunci di tengah gempuran otomatisasi AI ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.